Nah, orang yang berzina, baik yang laki-laki atau bini-bini, itu tidak tertutup baginya pintu tobat kepada Allah. Kalau ingin jujur tobat kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Jangankan zina, membunuh orang aja tobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Apalagi zina. Kalau bujur-bujur tobat, itu ada harapan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasihan ini siapa? Kalau berzina itu. Yang kasihan itu kalau berzina melahirkan anak. Nah, anak zina. Ini yang kasihan. Anak zina ini. Kenapa kasihan? Karena bibit haram. Bibit dia anak zina itu kan bibitnya haram. Nah, kayak apa? Mengarang bibit haram itu pada jauh lawan haram. Sulit mencari anak zina itu baik. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun alaikum ala nabi. Al-Kabiratul Ashirah, bermula dosa besar yang nomor 10. Az-zina, yaitu adalah zina. Jadi zina merupakan dosa yang dikelompokkan dalam dosa-dosa besar. Artinya apabila orang melakukan satu kali perzinahan dan tidak langsung tobat kepada Allah, maka orang tersebut sudah dinyatakan keluar daripada adalah sifat adil, maka dia sudah menjadi orang yang fasik. Nah, orang yang satu kali melakukan zina dan kada langsung tobat kepada Allah, maka dia digolongkan dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang diancam oleh Allah. Wa ammal ladzina fasaqu ma'wahumun nar. Nah, orang fasik itu tempat kembalinya nanti adalah di neraka. Itu hukuman di akhirat. Sedangkan di dunia sudah jelas orang fasik ini orang yang tidak bisa diperhitungkan. Jadi imam kada boleh, jadi saksi nikah kada boleh karena dia fasik. Nah, itulah risikonya kalau orang yang melakukan satu dosa besar dan kada tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina melakukan hubungan suami istri tanpa melalui akad nikah. Zina itu melakukan hubungan suami istri bersetubuh tanpa melalui akad nikah atau tanpa ada melalui hubungan milkul yamin. Milkul yamin itu artinya perbudakan. Budak itu kalau ditukar, dimiliki, itu sudah boleh disetubuhi. Tapi budak itu kalau ada lagi zaman sekarang. Zaman dulu ada budak-budak, ada jariah perempuan. Budak-budak perempuan itu pada dinikahi, ditukar. Nah, itu begitu kita nukar,
si budak itu sudah dimiliki, itu boleh disetubuhi. Perlu ada akad nikah. Nah, jadi zina itu di luar daripada dua hal, kadang melalui nikah atau kadang melalui milkul yamin. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya jangan dekati zina, jangan dekati zina. Artinya dekat lawan zina aja sudah dilarang oleh Allah, apalagi zina. Dekat dengan zina itu seperti apa? Seperti al-khalwah, berduaan itu sudah dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan jahat dan paling jahat jalan. Jadi ayat ini bukan melarang zina, mendekati, apalagi zinanya. Dilarang berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, di kamar, di mobil, di toko, di kantor. Bila berduaan itu sudah masuk dalam larangan. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanna al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana kazullah ala ra'sih, summa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman." Artinya, apabila berzina seseorang hamba, maka keluarlah iman darinya. Jadi orang melakukan zina itu imannya keluar dari tubuhnya. Maka iman itu seperti payung di atas kepalanya. Dia mau rahatan itu mati, rahatan gak ada iman tuh. Karena imannya keluar. Imannya. Kemudian apabila dia berhenti melakukan zina, maka kembalilah iman itu kepadanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu." Artinya tidak ada dosa lebih besar sesudah syirik sisi Allah daripada air mani yang diletakkan pada faraj yang tidak halal bagi. Ajar Nabi, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik daripada orang yang melakukan zina. Jadi para ulama berijtihad bahwa zina itu dosa besar, dan dosa besarnya itu berbeda-beda lagi, bertingkat-tingkat lagi. Dosa zina yang paling besar itu dosa zina dengan mahram, dengan orang yang haram nikah. Ini paling besar dosa zina. Zina dengan adik kakak, zina dengan anak kemanakan, zina dengan memerina, zina dengan yang haram nikah. Apalagi lawan ibu misalnya. Nah, ini paling besar sudah dosa zina, paling besar dosanya. Nah, kemudian yang berikutnya keinting pada itu, walaupun masih dosa besar juga, berzina dengan bini tetangga, berzina dengan istri tetangga. Nah, ini besar juga, tapi masih di bawah daripada zina dengan mahram tadi.
Karena bini tetangga itu yang mestinya dipelihara, dilindungi, dijaga, justru ini berzina dengan bini tetangga. Nah, itu nomor 2. Yang nomor 3, berzina dengan bini orang nang kada tetangga. Berzina dengan bini orang nang kada tetangga. Nah, itu urutan zina. Yang paling inting dosa zina itu, walaupun masuk besar, tapi paling inting dibanding yang tadi, zina dengan perempuan yang kada balaki dengan cara membayar. Jadi si bini-bini kan bilang, on aku bayar 100.000. Bayar 100.000, lalu dia berzina dengan orang. Itu dosa besar, tapi paling inting ditimbang dengan yang di atas tadi. Kayak yang dilakukan oleh perempuan-perempuan PSK. Nah itu kan kita ada hitung-hitungannya, sejam sekian bayarnya misalnya, 2 jam kontrak sekian bayarnya. Itu dosa besar zinanya, tapi lebih inting dibanding berzina lawan bini orang, bini tetangga, atau yang diharamkan nikah. Nah, orang yang berzina, baik yang laki-laki atau bini-bini, itu tidak tertutup baginya pintu tobat kepada Allah. Kalau ingin bujur-bujur tobat kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Jangankan zina, membunuh orang aja tobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Apalagi zina. Kalau bujur-bujur tobat, itu ada harapan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kasihan ini siapa? Kalau berzina itu. Yang kasihan itu kalau berzina melahirkan anak. Nah, anak zina ini yang kasihan. Anak zina ini. Kenapa kasihan? Karena bibit haram. Bibit di anak zina itu kan bibitnya haram. Nah, kayak apa? Mengarang bibit haram itu pada jauh lawan haram. Sulit mencari anak zina itu baik. Langka kalau ada anak zina itu jadi orang baik. Paling kadang kena kayak kuitannya atau lebih pada kuitannya. Nah, makanya ada hadis Nabi yang mengatakan waladuz zina jar Nabi syarrus salasah. Ini hadis Nabi mengatakan waladuz zina syarrus salasah. Artinya apa? Anak zina itu paling jahat antara 3 orang. Anak zina itu paling jahat antara 3 orang. Antara abahnya, mamanya, inya. Paling jahat anak zina itu. Kenapa sebabnya? Karena mamanya, abahnya ini bisa tobat kepada Allah. Dengan adanya tobat kepada Allah, dia jadi orang baik. Nah, sedangkan anak zina, anak yang bibitnya ini dari haram, ini sulit jadi baik. Orang menanam kurma, mau buahnya kena semangka, ada mau. Orang menanam semangka, mau buahnya kurma, ada mau. Dia nanam semangka aja buahnya. Bila anak dari hasil yang haram, kena anak kelakuannya pasti ketujuh yang haram. Nah, itu jar Nabi waladuz zina syarrus salasah. Anak zina itu paling jahat di antara 3 orang. Di dalam kitab Faidul Qadir, syarah Jami'us Saghir yang dikarang oleh Imam Al-Qunawi, beliau menyebutkan ada hadis, inna waladaz zina la yadkhulul jannah ila 7 abad. Fakhaffafa Allahu an hadhihi al-ummah ja'alaha ila 5 abad. Nah, artinya anak zina itu kadang masuk surga sampai 7 keturunan di bawahnya.
Anak zina itu kadang masuk surga sampai 7 turunan. Kemudian Allah ringankan umat Nabi Muhammad ini, Allah ringankan menjadi 5 keturunan. Nah, umat-umat Nabi dahulu itu 7 turunan. Bila anak zina 7 turunan kada baik, pasti ahli neraka. Untuk umat Nabi kita diringankan oleh Allah cuma 5 keturunan, 2 dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau anak zina ini kena gawiannya ke 7 bezina juga, cucunya pulang kena kayak itu juga, buyutnya kena kayak itu juga, sampai ini Nabi yang mengatakan begitu. Nah, jadi sesuai aja Nabi paling jahat tuh bukan abahnya, anaknya ini nah, dari bibit dan gak ada baik. Kalau ada orang bezina, nah, lalu hamil ininya, hamil dari zina, lalu dikawinakan, karena anak ini anak zina. Perhatikan lagi nanang ini, karena kelakuannya kayak itu juga. Punya biniannya dihamili orang juga, bila lakian mah hamili orang itu nagawiannya kawinakan orang juga. Ini kalau kita perhatikan di daerah kita ada orang yang kayak itu, karena anak-anaknya kayak itu juga kelakuannya tadi. Nah makanya jangan sampai 7 turunan, 5 turunan kayaknya hanya ada perubahan. Sampai 5 keturunan hanya ada perubahan, ada perbaikan. Jadi mulai keturunan pertama, kedua, ketiga. Jadi memilih pasangan harus jelas, yang bakal diambil bini ini orang yang bujur-bujur kada hasil itu. Kalau kita berisi anak bini-bini, memilih minantu itu bujur-bujur supaya minantu jangan sampai anak dari hasil yang mempengaruhi keturunan yang selanjutnya. Jadi kita wajib jaga anak, jaga bini, jaga keluarga daripada zina ini. Baik menjaga secara fisik, menjaga dengan doa, menjaga dengan bacaan-bacaan. 3 macam bentuk penjagaan kepada anak kita agar terhindar daripada zina. 1, dijagai bujur, jangan dilihatkan menyebut lawan lelakian. Itu penjagaan fisik. Yang kedua, kita jaga anak kita dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Salah satu di antara sekian banyak doa menjaga keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Nah, di samping itu lagi ulama mengajarkan anak kecil itu dibacakan di telinga kanannya surah Inna Anzalna. Apabila anak kecil itu dibacakan di telinga kanannya surah Inna Anzalna, maka anak ini seumur hidupnya kada akan berzina. Tapi ini anak lain balahir, anak sudah tua kada kau lagi dibacakan ini. Yang sudah imba diazankan sebelah kanan, dikamatkan telinga kiri, kan sampai lahir tuh azan sebelah kanan, kamat kiri, bacaan-bacaan lain. Nah, diantaranya ada bacaan jar Imam Ad-Dairabi, bacakan ini di telinga kanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu supaya habis sekali di telinga kanan. Nah, sudah dibacakan anak itu di telinga kanan surah Inna Anzalna sampai mati, ini akan bakal berzina. Nah, ini bentuk penjagaan dengan bacaan. Cucu kebarang aja berlahir, azanakan kanan, kamatakan sebelah kiri, kembali ke sebelah kanan telinganya, bacakan surah Inna Anzalna supaya anak selamat daripada
berzina. Jadi di dalam kitab Al-Kabair dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah disebutkan bahwa iblis setiap hari mengadakan sayembara kepada anak buahnya. Anak buah iblis ini disebut syaitan. Iblis ini rajanya, ketuanya itu iblis. Pembantu-pembantunya itu syaitan. Jadi ujar syaitan, ujar iblis kepada syaitan ini setiap hari diadakan sayembara. Ujar iblis, wahai syaitan, siapa yang paling besar menggoda manusia, siapa yang paling besar menyesatkan manusia, pada hari ini akan aku berikan dia mahkota, taj diraj, mahkota di kepala. Jadi ujar si iblis, wahai setan, berlomba-lombalah kalian menyesatkan manusia. Siapa yang datang ke sini melaporkan menyesatkan manusia yang paling sesat, yang paling besar, aku beri hadiah berupa. Lalu berangkatlah setan ke manusia, menggoda. Sampai sore datang kumpul laporan hasil. Datang setan, wahai iblis, aku tadi berhasil menggoda manusia, menyesatkan manusia. Kenapa dia iblis juga bang? Jam apa ya orang? Ini orang, wahai iblis, dua lagi bini. Lalu aku goda yang bini, aku goda yang laki, akhirnya cerai laki bini. Iblis itu kecil nih tuh. Ini cerai itu merujuk, belum apa kena ngalihnya. Itu pada kalau diberi hadiah. Kalau dapat hadiah itu kecil. Boleh kali jadi dapat hadiah. Karena kaitannya kau menyesatkan manusia. Orang laki bini jadi cerai. Datang pulang ada seekor iblis. Syaitan, hai iblis, aku tadi berhasil menggoda orang. Bagi iblis goda ini kan kepada manusia. Orang ini asal kawan akrab. Aku adu domba, jadi kada berwaannya. Itu kada masuk di iblis. Itu kada berwaannya. Kayaknya kisahnya berdamai. Berdamai apa lagi? Datang seekong melaporkan hasil. Kada masuk, masih kecil gitu. Datang seekong pulang syaitan, wahai iblis, aku tadi berhasil. Apa? Berhasil, ini orang lakian dan binian, kuda. Akhirnya berduaan inya. Perhatian berduaan itu kuda pulang. Akhirnya berzina inya. Nah itu hebatnya iblis. Ini godaan hebat. Ini cuma dapat mahkota daripada. Nah ini yang dapat mahkota. Jadi artinya iblis sangat bangga kalau anak buah ini berhasil membuat manusia melakukan zina. Karena dosanya besar dan tobatnya pun sulit. Apalagi kalau binian yang belakian, makin sulit tobatnya. Ini binian yang bisa laki berzina. Ini iblis sangat bangga kalau bisa anak buah yang bisa menggoda manusia melakukan itu. Tobatnya sulit. Harus minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi minta ampun kepada lakinya. Nah, kalau kita minta ampun lakinya, mana semua ada orang kayak itu. Orang berbagainya orang bini orang minta ampun lakinya adalah berdengar sulit. Nah Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengajarkan caranya. Kalau engkau pernah berzina dengan perempuan, atau ini seperempuan yang berisi laki berzina dengan orang, apa tobatnya? Ujar Imam Ghazali di situ dijelaskan
Dia tobat minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat minta ampun kepada Allah. Kemudian si laki atau biniannya minta maaf kepada laki. Oh kada wani. Jelas sudah kada wani. Bininya kada wani, lakiannya pun kada wani minta maaf lawan lakinya. Kenapa kada wani? Kalau timbul masalah perkelahian hubungan kayak apa? Nah, ujar Imam Ghazali, kalau takut berpadah lawan lakinya bahwa menjinahi bininya, atau bininya takut berpadah lawan laki karena berzina, mau aku berpadah lawan laki ini nyata sudah perkelahian. Biar nang bini nyata ada berserakan berpadah. Justru untuk bini dulu, untuk biniannya dulu. Kalau aku berpadah lawan laki, aku berzina, harta sudah tahambur rumah tangga nih, berserakan habis, banyak mudaratnya. Nah, kayak apa cara? Ujar Imam Ghazali, kalau demikian berdiam, jangan dikisahkan lawan laki, jaga keutuhan rumah tangga, berdiam, tobat kepada Allah, berdiam, dan si bini-bini ini memperbaiki adabnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki servisnya kepada laki. Aja lagi. Jadi lawan laki ini makin baik adab, makin baik tata kerama, makin baik layanan kepada laki, supaya laki tambah senang melawaninya. Nah, diharapkan ya Imam Ghazali diharapkan dengan demikian kena di akhirat si laki ini maridai lawan bini itu. Di akhirat kena maridai lawan bini. Karena ingat bini baik luar biasa dalam dunia lawaninya. Itu bini-bini yang pernah berzina. Jadi minta ampun lawan laki kada wani ya kada usah. Cuma baiki kelakuan lawan laki. Suruh bini ke pulang laki ke apa supaya laki ini senang nggak ya pacarannya, karena seorang pernah berbuat itu minta ampun kada wani, tinggal tugas si bini-bini ini menyenangkan hati laki sesenang-senangnya. Cara kayak apakah supaya senang laki kayak apa? Selama yang diberikan oleh Allah tentunya. Sediakan makanan nang inya ketujuh, ulah akan minuman nang inya ketujuh, cari kelakuan kayak apa lakinya ketujuh, itu aja yang diulah. Nah, ini kalau bini-bini nang pernah berzina ke orang lain, itu caranya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelakuan tadi baiki. Nang laki bermamai kadang ngarakan aja laki nang kayak apa kalau sedang, supaya laki itu tertanam dalam hatinya kebaikan si bini kepadanya. Nah, ini kita di akhirat itu akan membayar kesalahannya kepada laki tadi. Nah, ini bagi bini. Nah, bagi laki-lakinya bang melawan berzina nih, minta ampun lawan lakinya kada wani, bisa dibunuhnya apa? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi Imam Ghazali mengatakan baiki lakinya sebaik-baiknya dengan materi dan non materi. Baiki lakinya, baiki doa didoakan. Bila mendoakan seorang, doakan juga lakinya itu, karena bininya semua berzina juga kita. Bila kita berdoa, ya Allah ampuni dosa ulun, ampuni juga dosa pulan bin pulan laki si anu. Ya Allah selamatkan ulun, selamatkan juga pulang bin pulang laki si anu. Jadi bila kita berdoa untuk kita, doakan juga laki orang itu. Yang kedua materi. Kita kirimi apakah lakinya tuh, kirimi duit kah, kirimi baju kah, kirimi pakaian apakah, kirimi makan supaya senang lakinya kita. Karena seminggu kirimi makanan apakah lakinya. Karena agar rezeki nukar baju dua, segala inya seperti ini. Jadi apapun kita dapat nikmat, rasakan lakinya itu dapat nikmat juga dari kita. Nah, itu diharapkan menjadi Imam Ghazali di akhirat kena
membuat inya ridha lawan kita. Akhirnya ini kamu makan oleh Tuhan, oh ini kan menjadi biniku barik. Itu si laki-laki ini keingatan ini rancak memberi aku baju, rancak memberi aku duit, rancak memberi aku macam-macam. Nah akhirnya kadang menuntut laki ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi hanya ada itu caranya. Kalau cara minta ampun langsung pada wanita takutan, cara berbuat baik sebaik-baiknya kepada laki mulai si bini yang pernah berzina lawan kita. Nah tambahan lagi Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan setiap hari baca surah 4. Si laki-laki yang pernah berzina bini orang nih, setiap hari jadi membaca surah 4. Fatihah, Qul Falaq Nas. Untung bacaan itu kena hanya berdoa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu minal Qur'an al-Karim fi sahifati Fulan bin Fulan. Artinya, ya Allah jadikanlah pahala yang hamba baca dari Quran, jadikan dalam catatan amal Fulan bin Fulan, laki orang tadi. Jadi diharapkan dengan itu bisa kita di akhirat kena diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kena menuntut tentu laki kita menuntut. Lakinya menuntut, oh ya Allah, ini Tuhan menguji nih bini Allah. Tuhan akan mengingatkan kepada lakinya nih. Itu ingatlah. Ini baik kan ikam. Mencak memberikan baju, mencak memberikan duit, mencak mendoakan ikam, menghadirikan Fatihah. Maafkan. Tuhan kena nyuruh si laki-laki ini memaafkan kepada kita yang pernah berbuat kada baik lawan bininya. Nah, jadi itu cara jalan keluar. Kalau bisa pernah dahulu kala berzina lawan bini orang, kita kada akan beres kalau kada melakukan hal-hal demikian. Tobat kepada Allah, bujur-bujur tobat, dan lawan laki orang itu kita dituntut berbuat baik sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Artinya apa? Walaupun lakinya sudah mati, tetap kita masih disuruh berbuat baik, doakan, bacakan hadiah sepanjang umur kita. Nah bila kita melakukan demikian dengan benar dan sungguh, Allah akan memperhitungkan untuk mengabulkan, menyelesaikan urusan kita dengan laki orang tadi. Jadi berat urusannya. Makanya iblis itu sangat bangga kalau ada anak buahnya menggoda manusia hingga melakukan zina, apalagi lawan bini orang. Makin ini iblis bangga kalau anak buahnya berhasil melakukan godaan seperti ini. النبي ذريعتي وهو